Sebelum ke situ, nah kita akan lihat dulu bagaimana Yakub, keluarga Yakub ini saking melekatnya kepada nama Yahweh sampai semua anaknya lahir semua terkait dengan nama Yahweh. Betul? Iya. Bersihkan dulu anakku yang sebelah sini. Iya. Iya, bersihkan semua. Iya. Judulnya nggak usah ya. Ya. Oke, thank you. Oke, kita lihat arti nama anak-anak Yakub. Jadi keluarga Yakub ini sangat melekat dengan nama Elohim. Nah, lahirlah anak yang pertama. Siapa namanya? Ruben. Si Ruben ya. Ada di Pulau Nias si Ruben kan? Marga Purba itu kan? Apa artinya Ruben? Perhatikan Kejadian 29 ayat 32. Apa katanya? Yahweh telah memperhatikan kesengsaraanku. Jadi si Lea itu melahirkan anak laki-laki pertamanya dibikin dialah namanya Ruben. Sesungguhnya Yahweh telah memperhatikan kesengsaraanku. Jadi Lea, keluarga Yakub ini sangat melekat dengan nama Yahweh. Nah, kenapa si Lea berkata Yahweh memperhatikan kesengsaraanku? Karena sejujurnya suaminya Yakub itu cinta sejatinya adalah adiknya si Rahel. Rahel itu cantik, matanya berbinar. Lea matanya kurang bersinar, cantik juga. Jadi si Yakub rela bekerja berapa tahun? 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Pertama 7 tahun dulu. Janjinya kepada si Laban, Yakub langsung menawarkan diri. Dia bilang begini, paman, aku siap rela bekerja 7 tahun untuk mendapatkan anakmu si Rahel. Oh oke, baguslah daripada sama orang ku kasih, udahlah sama kau aja lebih baik. Saking cintanya Yakub, 7 tahun itu dianggapnya hanya beberapa hari saja. Inilah kalau orang udah jatuh cinta, hanya beberapa hari kawan. 7 tahun loh, beberapa hari. Padahal kerjanya menggembala kambing loh. Gosong dibikin mata, nggak ditergenya. Saking cintanya. Ketika tiba hari pernikahan, paman, tulang, inilah udah genap aku 7 tahun. Sekarang kasihlah putrimu menjadi istriku. Oke, kita akan bikin pesta. Dibikinlah pesta. Singkat cerita, satu harian pesta makan, malamnya dimasukkan si Labanlah borunya si Lea ke kamar si Yakub. Dulu kan gak ada lampu listrik, jadi gak lihat wajahnya. Maaf ya, ketika pagi-pagi bingung dia. Ini bukan si Rahel. Marah dia, balas. Paman, aku kerja sama kau 7 tahun bukan untuk mendapat kerja, tapi si Rahel, kenapa kau tipu aku? Wah, marah dia. Begini, tenang dulu Bere, tenang dulu. Begini, adat di tempat kami ini nggak boleh adiknya duluan, jadi harus kakaknya. Udahlah gini aja, genapi aja dulu hari pernikahanmu 7 hari. Nanti setelah itu ku kasih lagi si Rahel sama kau. Tapi kerja kau 7 tahun lagi ya. Oke lah. Itu awalnya. Jadi ingat, Yakub bukan orang mata keranjang. Dia tidak sama dengan tokoh-tokoh nabi lain yang mengambil istri orang. Udahlah, nggak usah kupanjangkan ya. Gimana? Sebenarnya itu tabur tuai. Yakub sudah memulainya dengan menipu abangnya Esau. Tabur tuai. Itulah kehidupan. Makanya kalau tidak mau menuai yang buruk, jangan taburkan yang buruk.
Haleluya. Nah, singkat cerita digenapilah, udah kayaknya yang penting genaplah 7 hari hanya untuk Rahel. Si Lea menyadari, berarti perempuan itu kan sensitif ya kan, sadar dia bahwa dia nggak dicintai, tapi dia tidak meratapi nasibnya. Dia tidak berkata aku perempuan paling malang sedunia, enggak. Dia hanya berserah kepada Bapa Yahweh. Dia tidak menuntut suaminya juga. Dia sadar, ya udah. Tetapi Rahel dibuat Tuhan tidak melahirkan anak ketika itu. Senang kali lah si Lea. Maka dibikin namanya Ruben. Yahweh telah perhatikan kesengsaraanku. Karena dia nggak dicintai loh. Sakit loh nggak dicintai. Kalau kita hanya mencintai dia nggak cinta kita, itu sakit. Betul nggak? Pernah kalian ya? Kita aja yang cinta dia nggak cinta kita. Aduh. Namanya bertepuk sebelah tangan. Nggak bisa bunyi. Gini-gini nggak bunyi, saudara. Nggak claps dia. Oke, itulah makanya dia buat nama anaknya Ruben. Anaknya yang kedua siapa? Simeon. Mana itu? Apa artinya? Kok 3 masih 2? Ini yang kedua. Ayat 33 dulu. Apa katanya? 33. Oh, Yahweh telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Masih tentang cinta ini. Jadi semua persaingan Lea dan Rahel ini tentang cinta. Tapi saya pikir memang Lea ini seorang perempuan yang berjiwa besar. Dia tahu dirinya nggak dicintai, tapi lihat loh, nggak ada menuntut loh. Dia nggak ada menuntut suaminya. Kenapa hanya si Rahel yang kau cintai? Nggak ada bilang gitu. Dia nggak ribut. Dia bukan perempuan yang sewot. Dia perempuan yang tahu diri lah istilahnya, rendah hati. Hanya dia bergumul dengan Elohim. Wah, Elohim mendengarkan doanya. Lahir lagi anak yang ketiga. Siapa namanya? Hah? Kenapa langsung sidang? Lewi dulu. Ayat 34. Apa? Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku sudah melahirkan 3 anak. Suamiku akan semakin cinta kepadaku. Oh, harapan Lea semakin terkabul, semakin dekat. Apalagi manusia zaman dulu, anak laki-laki itu kan anak kebanggaan. Sampai sekarang juga masih begitu, ya kan? Udah 3 anaknya, suaminya makin sayang sama dia jadinya. Walaupun kurang rupa istriku ini ternyata punya kelebihan, kan gitu, ya kan? Ada orang kurang rupa tapi punya kelebihan yang nyata, betul enggak? Makanya gini loh, anak-anak kami perempuan laki-laki, jangan hanya kalau kalian diberkati Tuhan dengan rupa yang rupawan, cantik, tampan, bersyukurlah. Tetapi bukan hanya itu kualitas satu-satunya. Sebenarnya jauh lebih penting kualitas hati, inner beauty, kecantikan di dalam. Apa kecantikan di dalam? Saya lihat Lea ini, dia benar-benar inner beauty. Dia sadar dia tidak dicintai, tapi tidak ada menuntut, tidak ada mengeluh, tidak bertengkar dengan suaminya, tidak bertengkar dengan adiknya Rahel. Dia pasrah, berserah kepada Bapa Yahweh, tapi dia berdoa. Makanya Yahweh telah mendengar. Berarti hatinya menjerit kepada Tuhan, kan begitu? Tanpa bertengkar. Kalau perempuan tidak berjiwa besar, ribut melulu lah di rumahnya, kan? Bertengkar melulu. Karena gak berjiwa besar. Tapi Lea ini luar biasa. Hari ini orang Israel kalau menikahkan anaknya perempuan selalu menyertakan nama Lea. Jadi orang tuanya nanti, bapaknya mamanya akan memberkati
anaknya perempuan ketika kawin, dia berkata begini, kiranya Yahweh memberkati engkau seperti Leah. Leah itu Leah itu kalau dilaikan gini ya, sebenarnya itu ada A-nya juga. Leah. Haleluya. Gimana? Saya kurang paham, memang nggak dikasih tahu pula di situ. Leah, dia putri Laban. Oke, lahirlah kembali anaknya yang keempat. Siapa itu? Wow, kalau ini aku akan bersyukur kepada Yahweh. Jadi Yahuda itu dia udah bersuka cita, udah 4 loh, udah 4. Wah, haleluya. Jiwaku bersorak, bergirang di dalam Yahweh. Dia sangat memberkati aku, sudah kulahirkan 4 anak laki-laki. Bangga dia loh. Haleluya. Kukira suku kita pun, entah apapun suku kita, pasti bangga kalau melahirkan anak. Sekarang masih begitu kok. Orang Batak apalagi, kalau dia nggak hidup dalam Tuhan, udah punya perempuan, nggak melahirkan anak laki-laki, disuruhnya nanti lagi anaknya, udah kawinlah kau. Nggak bagus itu istrimu itu, nggak ada anaknya laki-laki katanya. Ngeri loh. Itu kalau nggak hidup dalam Tuhan orang Batak seperti itu. Karena hidup dalam Tuhannya, udah tahu kebenaran kan? Makanya doakan jodohnya yang takut akan Yahweh, amin. Itu. Oke, yang kelima. Ini. Siapa anaknya? Lu. Dan dulu. Kejadian 36. Apa artinya? Nah, ini Rahel, bukan Rahel, budaknya Rahel, Bilha. Jadi lihat, sekarang Yakub jadi memiliki 3 istri. Tadinya hanya 1, tapi mertuanya kasih lagi anaknya jadi 2. Sekarang Rahel memberikan lagi sama suaminya. Dia mau bersaing dengan kakaknya. Si Rahel udah kepahitan hati. Sebagai orang yang sangat dicintai suaminya, dia juga sangat cinta kepada suaminya, tapi nggak melahirkan anak. Dia ambil budaknya. Udah, ini budakku. Kawinilah dia supaya melahirkan anak bagiku. Ya, menyerahlah si Yakub. Ya oke lah. Lahirlah anaknya Dan. Jadi Yakub itu bukan mata keranjang ya. Apa artinya Dan? Yahweh telah setelah itu lahir lagi Naftali. Apa artinya? Lahir lagi anaknya yang kedua kan? Anak si Bilha kan? Aku telah sangat hebat bergumul dengan kakakku. Pergumulan batin. Pergumulan batin yang sangat hebat. Terjadi pertarungan batin antara kakak beradik Leah dan Rahel. Mereka nggak berantem begini, tapi pergumulan batin, saudaraku. Itu luar biasa. Aduh. Tapi mereka nggak kepahitan. Nah, itulah hebatnya. Mereka tidak kepahitan. Lalu lahir lagi anak yang ketujuh siapa? Gad. Apa artinya Gad? Telah datang. Nah, ketika dilihat Leah, dia tidak melahirkan lagi.
Lalu dilihatnya si Rahel adiknya memberikan pembantunya Bilha kepada Yakub. Lea pun mengambil lagi pembantunya. Udah, aku kasihlah pembantuku ini. Luar biasa ini. Dikasih pembantunya sama Yakub lagi. Udah ini, kau ini pembantuku ini. Kau inilah dia supaya melahirkan anak bagiku. Dikasihlah. Si Jilpa, dikasihlah si Silpa kan. Lahirlah Naftali. Apa katanya? Gad. Mujur telah datang. Oh, aku beruntung. Inilah bedanya, saudaraku, bedanya kekristenan dengan yang bukan kekristenan. Yang bukan kekristenan, laki-laki yang mata keranjang cari ke sana kemari, betul? Ini enggak. Yakub tidak mencari kemana-mana. Dikasih, yang ngasih istrinya loh. Yang ngasih istrinya sama mertuanya. Ya apa boleh buatlah. Demi kebaikan keluarganya kan. Demi kebaikan lah. Kalau nggak diterima nanti, karena istrinya ngasih. Kalau agama lain, bahkan istrinya kepahitan, dendam dia sama suaminya karena mengambil perempuan lain. Padahal istrinya tidak rela kan. Mana ada yang rela sebenarnya? Ini mereka berlomba-lomba lagi mengasih, bukan hanya rela, berlomba. Jadi saya pikir, kenapalah istri-istri ini berlomba memberikan istri lagi sama suaminya? Berarti Yakub ini orang yang sangat bertanggung jawab. Terbukti kok. Terbukti dia sendiri mengaku, seringkali mataku jauh daripada tertidur. Menjaga ternak kambing domba untuk keperluan rumah tangganya toh. Dia pria tulen, pria sejati, bukan pria yang egois. Kalau orang lain punya istri 3, wah dia udah ongkang-ongkang kaki gini. Yang satu nanti disuruh kau jual bakso ya, istri yang suruh jual bakso. Kau jual mie sop ya, nanti kasih setoran. Wah tenang dia. Beda. Alkitab tidak seperti itu. Haleluya. Ada yang disuruh jual gorengan, suaminya tenang angkat kaki. Nampak istri nggak perlu kerja. Gak masuk akal sih. Yakub tidak seperti itu kawan. Saya terharu ketika dia bersaksi kepada mertuanya Laban. Udah berapa kali 10 kali kau menipu gajiku katanya. Kau bilang yang hitam-hitamlah gajimu. Lalu tuh Yahweh mengubah semua kambingmu menjadi hitam anaknya. Jadi milik Yakub. Janganlah yang hitam. Yang hitam semua banyak anak kambing. Yang putihlah upahmu. Ya oke. Yahweh memberkati. Yang putih semua anak kambing. Stres si Laban. Kok apapun gajimu ku bikin, selalu itu lebih banyak. Kau jadi mengambil banyak hartamu dari hartaku, kata si Laban. Dituntutnya. Tapi pribadi Yakub itu adalah pekerja keras. Nah, laki-laki latih dirimu menjadi pekerja keras. Amin. Jangan harapkan istri cantik tapi nggak dirawat istrinya. Kayak mana kayak gitu? Udah peot kau ya, kasihlah puding sama istri biar tetap mulus kulitnya ya kan. Ini dia mencatur terus di kede 1 hari 2 malam. Istri di ladang, apa enggak hitam istrinya? Ya gosong lah, hitam lah, mana cantik lagi. Lalu dia enggak suka lagi lihat istrinya di rumah. Suka pergi ke kede, udah bosan nengok istri. Padahal enggak dirawatnya istrinya. Bohado songoni. Songodi ada songoni. Ingat ya, laki-laki, istri itu mencerminkan kemuliaan suami. Suami yang baik nampak dari istrinya. Lihat aja istrinya, makmur enggak istrinya, sukacita enggak istrinya. Kalau makmur istrinya, sukacita istrinya, itu suaminya pasti baik. Tapi kalau tertekannya terus dia, suaminya jahat itu. Haleluya. Ini tambahan dulu ya sebagai pemuda-pemuda anak Bapak Yahweh, supaya kau persiapkan dirimu menjadi pria sejati. Jangan ikuti pola masyarakat. Masyarakat kita banyak malas. Jangan ikuti itu, amin.
Bukan nggak boleh keke, dia boleh, silakan minum kopi minum teh sana. Tapi jangan berjam-jam di situ sampai 1 hari, setengah hari, berhari-hari. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8, ini tambahan dulu. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. 1 Timotius 5 ayat ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi kalau ada seorang pria yang tidak memeliharakan sanak saudara, keluarganya, apalagi seisi rumah berarti istri dan anak-anak, orang itu udah murtad loh. Lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman aja berjuang untuk keluarganya, masa sudah anak Tuhan tidak berjuang untuk keluarga? Berjuanglah untuk keluarga, amin. Jangan seperti tadi, punya 4 istri, suruh jual bakso, jual goreng, jual mie sop, dia tenang-tenanglah. Itu bukan tipe Kristen seperti itu. Oke. Yang ke-8, siapa nama anaknya? Asher. Siapa itu yang berbahagia? Oh, luar biasa. Kejadian 30 ayat 13. Udah bahagia, udah anam. Karena anak Zilpa itu dihitungkan kepada anak Lea. Makanya dia bilang, oh aku berbahagia, udah 6 ku kasih anak laki-laki sama suamiku Yakub. Udah 6 anak, cintanya tetap membara ya sama Yakub itu ya. Hebat banget ini. Saya pikir ini hebat banget ini percintaan mereka ini. Kemudian lahir lagi Isakar yang ke-9. Apa katanya? Anak siapa itu Isakar? Masih anak Lea? Oh, luar biasa. Udah dikasih lagi dari pembantunya, lahir lagi anak kandungnya sendiri. Wah, ini udah hadiah ini, upah ini. Tadi diawali dari kesengsaraan, tidak dicintai, kemudian menjadi suamiku akan lebih erat kepadaku. Oh, kali ini aku akan bersyukur, sekarang Yahweh telah memberi upahku. Jadi setiap anak itu dikaitkan juga dengan berkat Bapa Yahweh. Nah, kita juga hendaknya seperti itu, harus belajar menghitung-hitung berkat Bapa Yahweh. Hitunglah berkatmu satu persatu, hitunglah semua jangan kau lupa. Hitung semua satu persatu, dan kau lihat cintanya amat besar. Haleluya. Bila angin ribut terpa hidupmu, bila kesusahan hitunglah berkatmu satu persatu. Jadi hitung satu-satu. Jangan yang dihitung-hitung kesusahannya. Aku susah kali, aduh ini. Ini juga dulu aku begini, aduh susah. Makin stres lah. Belajar menghitung berkat-berkat seperti si Lea. Amin. Yang ke-10 siapa namanya? Zebulon. Apa arti? Kata siapa? Apa katanya? Hadiah yang indah. Wes, udah 6 dari perutnya sendiri, 2 dari pembantunya, 8 udah. Oh, hadiah yang indah, luar biasa. Aku kagum dengan Lea ini. Dia suka menghitung berkat-berkat Tuhan itu loh. Setiap anak itu dihitung adalah berkat tersendiri. Amin. Nanti mama-mama kalau udah punya anak, jangan anaknya dimaki-maki, gak boleh itu ya, ya kan? Saya juga ada hal yang paling gak kusuka termasuk dari suku saya, suku Batak. Kalau marah sama anaknya dia bilang gini, "Balgata nomor doho," katanya. Tahu apa artinya? Udahlah, nggak usah. Ngeri itu artinya. Maksudnya balgata nomor besar hanya untuk dikubur katanya. Apa? Mama kayak mana kayak gitu? Kayak mana lah Tuhan memberkati seperti itu kan?
Beda dengan si Lea. Setiap anak lahir dihitungnya, ini berkat yang indah, ini upah yang dari Bapa Yahweh. Oh, dan otomatis cinta orang tua seperti ini kepada anak-anaknya pasti luar biasa. Beda dengan yang kayak tadi, lahir dengan tidak diharapkan, ya kan? Melahirkan dengan tidak, dengan apa? Dengan keluh kesah. Oh, tahe katanya. Apalagi ku kasih makanannya ini katanya. Kalau kayak gitu nggak bisa diberkati Tuhan. Syukuri seperti si Lea ini. Lalu lahir lagi si Dina. Wow, cuma nggak dihitungkan di dalam silsilah ya, Dina, anak perempuan. Oke, yang ke-11, anak Yakub yang ke-11. Siapa namanya? Yusuf. Oh, apa artinya? Dari siapa yang bilang? Iya. Lihat ya, sudah 8 anak daripada Lea, 6 dari perutnya sendiri, 2 dari pembantunya Zilpa, 2 dari Bilha, berarti sudah 10. Baru Rahel melahirkan. Padahal maaf ya, bukan salah rupawan cantik. Itu berkat tersendiri kecantikan itu. Tapi kalau paling cantik dari Lea itu jelas Rahel. Tapi dikaruniai anak, udah 10 dulu anak Yakub baru dia melahirkan anak. Jadi selama itu sebelum dia melahirkan, jiwanya itu betapa tertekannya, betapa tertekan. Ada rasa banyak, aku ini enggak diberkati Tuhan. Makanya ketika lahir anaknya Yusuf, langsung dia bilang, Yahweh telah mengangkat aibku. Karena bagi perempuan aib itu kalau tidak melahirkan anak. Dia melahirkan anak dan langsung laki-laki. Yusuf. Dan jujur dari 12 anak Yakub, yang paling terkemuka itu adalah Yusuf. Nah, kemudian lahirlah anaknya yang ke-12, yaitu apa artinya? Kalau ini bingung artinya ini. Kejadian 35, 16, 18. Anak tangan dari tangan kananku, anak kepercayaanku. Karena ketika melahirkan Benyamin, Rahel meninggal loh kawan. Sedih juga sih, aku juga sedih. Walaupun kisah kitab sedih juga saya bayangkan itu, aduh Tuhan. Apa kesalahan Rahel kira-kira? Apa dosanya Rahel kok Tuhan? Terafim, mencuri terafim bapaknya. Ketika bapaknya mencari-cari setengah mati, dia masukkan ke pelana untanya. Dia duduk di situ lalu dia bilang sama bapaknya, janganlah kau suruh aku turunnya bapak, aku lagi datang bulan. Bohong dia. Padahal dia menduduki terafim berhala bapaknya, jimat-jimat. Anak Tuhan jangan simpan jimat-jimat, amin. Lalu mulai dari situ, Yakub memerintahkan sama seisi rumahnya, semua jimat-jimat tanggalkan. Dikuburkan dia di bawah pohon tamariska di situ. Untuk bisa hidup berjalan bersama Bapa Yahweh, jangan ada jimat-jimat di hidup kita. Itulah karena lihat ada semua hubungan sebab akibat. Tidak ada yang terjadi begitu saja. Saya percaya kalau Rahel itu membuang terafim bapaknya atau mengembalikannya, saya percaya Rahel tidak akan mati ketika melahirkan itu. Oke, itulah itu. Oke, jadi kita udah lihat semua nama anak-anak Yakub ini semua terkait dengan nama Elohim. Itulah saking melekatnya jiwa keluarga itu kepada Bapa Yahweh. Nah, kiranya jiwa kita juga begitu melekat kepada Bapa Yahweh, amin. Nanti kalau udah berkeluarga menikah, bikinlah nama anak-anaknya terkait dengan nama Yahweh. Yudas itu nama yang bagus loh.
Yudas itu sama dengan Yehuda. Nah, yang tidak bagus orangnya. Tapi Judas yang mana dulu? Karena banyak Judas. Yang nggak bagus itu Judas Iskariot. Kan ada Judas, kitab Judas sebelum Wahyu. Itu orang yang baik. Ada Judas yang baik. Karena nama kan bisa sama. Kepribadian orang berbeda. Tapi bikinlah nama yang indah-indah seperti itu. Judas itu nama yang indah. Surya katanya. Surya Mentari. Nun. Oke, sekarang kita akan masuk di sesi terakhir. Untuk sesi ini poin yang terakhir. Bersihkan dulu lagi anakku. Oh, diberkati Bapak Yahweh. Herman. Oke, sekarang kita akan belajar. Jadi, siapa sebenarnya yang merekayasa atau yang merancang supaya melupakan nama Yahweh ini? Ini penting sekali. Yang pertama, siapa kira-kira? Yang pertama, yang sangat benar. Hati-hati berkata-kata, nak. Di sini ada malaikat banyak. Ya, jaga perkataan ya. Baca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 8. Kejadian 3 ayat 1 sampai 8. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Yahweh Elohim. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Elohim berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Elohim berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Elohim mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Elohim, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Elohim yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Yahweh Elohim di antara pohon-pohonan dalam taman. Firman Tuhan selalu yang lengkapnya adalah Yahweh Elohim. Tetapi dari mulai ayat 1 sampai ke 7, ketika iblis berbicara, dia tidak sekalipun menyebut nama Yahweh. Dia hanya menyebut Elohim. Kenapa? Namanya tidak suka. Iblis kan sangat membenci Bapa Yahweh. Karena dia udah dibuang ke bumi. Pernah di Indonesia ada seorang tokoh, tapi sekarang udah dipenjarakan. Ketika dia masih belum ditangkap, dia suka kemana-mana membilang Jokowi itu apa? Jokodok. Tahu kalian siapa itu? Gak usah aku perpanjang. Namanya orang kalau benci, dia gak suka nyebut namanya. Pernah benci seseorang membilang kita kan seperti jijik. Iblislah yang memulai seperti itu. Makanya dia nggak mau menyebut Yahweh Elohim. Padahal lihat pasal 2, semua itu kejadian pasal 2, Yahweh Elohim, Yahweh Elohim. Lalu Yahweh Elohim menciptakan taman di Eden. Lalu Yahweh Elohim menjadikan manusia. Lalu Yahweh Elohim. Tetapi ketika iblis berbicara, dia nggak mau menyebut nama Yahweh. Dia hanya sebut Elohim. Hati-hati orang-orang yang tidak mau menyebut nama Yahweh. Bisa saja itu disponsori spirit iblis tanpa dia pahami. Orang tidak suka menyebut nama Yahweh. Ini ada spirit yang
yang berlawanan. Iblis, Satan, sang pemberontak. Sang pemberontak sama dengan penentang. Itu. Roh inilah yang bekerja. Bagaimana supaya nama Yahweh dilupakan? Karena kalau orang memanggil nama Yahweh, ada kedahsyatan, ada kemuliaan, ada keagungan, ada berkat, ada keselamatan. Iblis merekayasa bagaimana supaya manusia tidak memanggil nama Yahweh, supaya bisa kukalahkan. Maka iblis membangkitkan apa? Nabi-nabi palsu, the false prophets. Nabi-nabi palsu bekerja, merancang atas Yeremia 23, 25, 27. Yeremia 23 ayat 25 sampai 27. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu, dia menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Perhatikan ayat 27, yang merancang membuat umatku melupakan namaku. Oleh karena Baal. Iya, perhatikan. Jadi siapa lagi yang merancang untuk melupakan nama Bapa Yahweh? Nabi-nabi palsu merancang membuat umatku melupakan namaku. Jadi udah dirancang, udah direkayasa bagaimana caranya. Jadi mereka udah pikir-pikirkan, setan bekerja di balik itu semua. Di balik yang tak kelihatan itu ada spirit setan merancang supaya melupakan nama Yahweh. Lalu terjadilah melalui pekerjaan nabi palsu. Jangan lagi menyebut nama Yahweh, itu terlalu sakral, itu terlalu kudus. Akhirnya orang menjadi takut. Lama-lama nggak dipanggil lagi. Lama-lama udah nggak tahu lagi nama Tuhan. Nabi-nabi palsu. Hari-hari ini ada tokoh besar dalam kekristenan kita di Indonesia, tokoh gereja. Beliau ini pendeta besar, dulu sangat menentang nama Yahweh. Tapi akhir-akhir ini dia sudah memberitakan nama Yahweh. Haleluya. Saya nggak usah sebut nama lah. Dia tokoh pengajaran pendeta yang suka mengajar gitu. Dulu sangat menentang. Tapi sekarang sudah mengajarkan nama Yahweh. Dia posting di Facebook. Banyak orang mengkomentari, oh dulu ini tukang ejek, sekarang apa? Meratakan, kalau saya bersyukur loh, saya bahagia betul. Puji, haleluya, terima kasih. Sudah bertambah pribadi orang-orang yang menyerukan nama itu. Namanya dulu kan nggak tahu, masih penuh dengan keakuan kan, kesombongan, menentang nama kudus itu. Itulah manusia. Manusia kan bisa berubah. Amin. Makanya kalau ada orang jahat pun jangan langsung dibenci terus menerus. Doakan. Nah, saya percaya akan lebih banyak lagi tokoh-tokoh seperti itu akan dimunculkan. Karena Yahweh itu adalah kasih. Amin. Jadi kalau ada yang belum menerima jangan marah, doakan aja. Jangan jadi berantem. Nah, itu sebabnya saya berhenti berdebat. Baik di media sosial, saya nggak mau lagi berdebat. Karena pengenalan itu kasih karunia Bapa. Kita mengenal itu juga karena anugerahnya, bukan karena hebat dan kuat. Bukan karena itulah. Amin. Oke, yang ketiga, nah ini menyedihkan juga memang ini. Siapa lagi yang
menjadi oknum-oknum yang merancang melupakan nama Yahweh. Tahukah saudara, siapa tahu? Siapa yang tahu? Pena palsu penyurat atau penterjemah atau penyalin Alkitab yang salah kaprah, yaitu di Yeremia 8 ayat 8 dan 9. Yeremia 8 ayat 8 sampai 9. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Yahweh? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Siapakah pencipta langit dan bumi? Yahweh Sebaot. Penyurat membuatnya menjadi Allah. Bohong. Allah tidak pernah menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Yahweh Sebaot. Hati-hati penterjemah, hati-hati penyalin, hati-hati penyurat, pencetak Alkitab. Kalau sudah mengerti, bertobatlah. Kalau tidak, hari penghakiman akan berurusan dengan hari penghakiman. 1 Tawarik 16 ayat 26. Satu Tawarik 16 ayat 26. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Yahweh lah yang menjadikan langit. Coba ditanya anak-anak sekolah minggu, siapa menciptakan langit? Allah. Kamu udah bohong. Bohong enggak? Bohonglah. Karena mengganti namanya. Penyurat mengganti nama. Dalam etika penterjemahan, bahasa apapun, bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Batak, bahasa Nias, bahasa Jawa, nama orang tidak boleh ditranslate. Nama orang tidak bisa. Orang Batak kalau ditanya siapa presiden Amerika Serikat, Joe Biden, gak bisa diubah itu walaupun orang Batak. Orang Nias kalau ditanya siapa presiden Amerika Serikat, Joe Biden, tetap Joe Biden. Orang Inggris ditanya who is the name the American president now, tetap Joe Biden. Gak bisa diubah. Nama yang gak bisa ditranslate. Salah. Ketika nama ditranslate, itu menjadi kesalahan yang fatal. Inilah pena palsu penyurat. Ini zaman kita ini, Roh Kudus, Roh Yahweh itu sudah menyadarkan bangsa-bangsa seluruh dunia kok. Ada lagi berita terbaru, Inggris secara resmi, secara nasional minta maaf kepada orang Yahudi. Karena beberapa abad yang lalu mereka mengusir orang Yahudi dari negerinya. Nah, apa kaitannya dengan nama Elohim? Nah, ini Roh Yahweh sedang bekerja luar biasa sekarang menyadarkan bangsa-bangsa. Kalau salah, akui salah. Gak perlu kita gengsi mengakui kesalahan, amin. Inggris aja kok negara yang maju, negara hampir super juga, tidak malu mengakui kesalahan. Nazi membunuh orang Yahudi yang disebut Inggris sudah lebih dulu mengusir orang-orang Yahudi. Tapi Inggris sudah minta maaf sekarang. Berarti ada kegerakan roh yang luar biasa. Mereka juga sudah merevisi Alkitab mereka. Alkitab Inggris yang paling terkenal itu King James Version. Sekarang King James Version yang terbaru tidak lagi memakai God, tidak lagi memakai Lord, tapi memakai Yahweh. Saya mau tunjukin dulu.
Namanya Restored Name King James Version. Nah, apa ini tadi? Yeremia 8 ya? 1 Tawarik 26. 1 Tawarik 16, 26. Contohnya, apa bahasa Inggrisnya sekarang? Orang Inggris punya ini. Coba baca ayat 26 yang bahasa Inggris. Ini. For all the Elohim of the people are idols. but Yahweh made the heavens. Orang Inggris udah sadar kok. Masa kita juga? Oh, kita harus sadar juga lah. Ya kan? Nah ini, bisa baca ini yang di bawah ini. Langsung Yahweh, langsung Elohim. Dulu kan bahasa Inggris pakai God, pakai Lord. Sekarang mereka juga udah berubah nih. Elohim. Karena penterjemahan yang benar, nama nggak boleh diubah. Kalau saya pergi ke Amerika, walaupun nama saya terlalu Batak sekali, tapi itu ya harus dihormati ya kan? Batak Tulen nama saya. Mengamputua Hasiholan ya kan? Tapi kalau saya pergi ke Amerika itu nggak bisa diubah. Jadi supaya keren James Bond, nggak bisa. Nanti jadi salah oknum ya kan? Ada di Indonesia artis, hanya catut nama dulu ya, hanya memberikan contoh. Citra Bunga Lestari. Pasti tahu lah itu orangnya cantik BCL. Udah janda pula ya. Udah meninggal suaminya kan? Udah meninggal suaminya. Yang saya maksudkan, kalau dia pergi ke luar negeri, diubah enggak namanya? Misalnya dia pergi ke Inggris, Citra, Image, Bunga, Flower, Lestari, Forever. Image, Flower, Forever. Udah jadi salah, mana kartumu? Image, Flower, Forever. Enggak diakui. Cocokkan dengan KTP enggak cocok. Pulang. Betul enggak? Enggak sesuai KTP. Mengambil uang di bank enggak bisa. Nama ya nama, nggak bisa diubah. Inilah kesalahan daripada pena palsu penyurat, penterjemah, penyalin yang tidak memahami hakikat sebuah nama. Padahal nama itu adalah eksistensi pribadi. Jati diri yang paling pribadi adalah nama. Kalau kamu mencari orang, yang ditanya nanti siapa namanya? Bukan ke mana hidungnya, rambutnya, matanya, kulitnya, enggak. Namanya dulu. Karena yang paling pribadi itu nama. Ada kalian lihat berukubah katanya. Namanya siapa? Langsung namanya ditanya, betul? Nah, inilah yang merancang melupakan nama Elohim. Tapi puji Bapa Yahweh, Roh Elohim lebih dahsyat berkarya hari-hari ini di seluruh dunia untuk menyadarkan semua manusia supaya semua bangsa menyerukan namanya lagi. Tinggalkan idols, berhala-berhala. Amin. Jangan menjadi idolaters, penyembah berhala. Oke. Udah pas sekali waktunya pula ya. Oke, besok kita akan belajar apa hukuman kepada orang yang terus menyembah atau memanggil nama-nama dewa. Nah, dan juga besok kita akan belajar metrai nama. Mengapa nama itu begitu gencar diberitakan sekarang? Karena itu berkaitan dengan metrai keselamatan. Karena antikristus akan menandai orang-orang kepunyaannya dengan yang terkenal dengan cap 666. Tetapi orang yang sudah memiliki meterai Yahweh, namanya itu nggak bisa nanti ditandai iblis lagi. Besok kita akan belajar. Waktu kita udah habis soalnya, pas sekali. Bapak Yahweh memberkati kita. Salam.